Ayo, rencananya kakakku dari Bandung mau datang. Ayo. Kenapa? Karena kamu kesepian lagi? Aku tuh beruntung banget ya, punya calon suami kayak kamu. Supel, ceria, bisa menghibur, terus ngebahagiain aku lagi. Ya, nggak kayak... Jangan suka membandingkan saya dengan orang lain. Saya adalah saya dan dia adalah dia. Manusia itu kan berjalan dengan kodratnya masing-masing. Oh ya, mulai minggu depan, saya nggak bisa kemana-mana. Soalnya saya harus menyelesaikan beberapa lukisan saya. Kok di mobil aja? Halo, Kak. Halo, ayo masuk. Saya mau... Ayo masuk, kakak ingin bicara dengan kalian. Kenapa? Mau mendiskusikan bayi sehat lagi? Hah? Bukan. Ini tentang kalian berdua. Ayo, Sugara. Ayo, tarik dia. Ayo. Yuk. Dia hanya milik saya. Hanya milik saya. Jodoh itu kan di tangan Tuhan, Kak. Ya, kita cuma bisa berharap. Lagian, jodohku itu orang yang aku cintai. Makanya kalian berdua cepat menikah. Terus kalau diizinkan, aku ingin menjadi orang yang pertama untuk mengucapkan selamat sama kalian. Sugara, ayo cepat datang ke rumah orang tuaku, terus lamar Anita, ya kan? Secepatnya saya akan melamar Anita pada orang tuanya untuk menjadi istri saya. Bagaimana? Bagus. Kamu pasti senang kan? Iya dong. Papa diam karena Papa merasa heran kepadamu, Firdan. Anita itu bukan siapa-siapa. Dia itu kan pegawaimu, orang kantormu. Lagian kenapa mesti Papa yang harus turun tangan? Papa cuma ingin, jadilah kamu anak Papa yang jantan dan pemberani. Jangan selalu berlindung di belakang orang tua. Aku butuh bantuan Papa. Begitu. Apa maumu? Lamarkan Anita untukku, Pak. Kapan? Ya sekarang. Semakin cepat, semakin bagus, Pak. Ma. Firdan? Tolong, Pak. Tolong nikahkan saya dengan Anita. Ma. Ya. Tidak. Papa tidak ragu. Papa kenal benar dengan keluarga itu. Bahkan sekarang Papa sudah memegang kartu truf untuk hidup dan matinya perusahaan ayah Anita. Masa, Pak? Iya. Karena sekarang perusahaan ayahnya Anita saat ini bergantung pada perusahaan Papa. Wah. Kalau begitu, Pak, Anita benar-benar berada dalam genggaman saya. Nit, ini tape recordernya. Udah selesai. Dicoba. Berapa ongkosnya? Gocap aja lah, lagian nyervisnya juga nggak lama. Ya. Nih, thanks Oh ya. ya, coba dulu recordernya, ngerekam Nggak nggak? usah. Percaya. Aku duluan ya. Iya. Hai. Anita, sini. Bapak mau bicara. Pengiriman produk ayahmu ke sini setiap bulannya semakin meningkat, kan? Iya, Pak. Pengiriman bahan baku dari perusahaan ini ke perusahaan ayahmu sepertinya semakin meningkat dan aset perusahaan ayahmu semakin berlipat. Betul, Pak. Begini, Anita. Sebenarnya aku ingin bicara dengan ayahmu. Karena aku punya ide untuk mengawinkan perusahaan ayahmu dengan perusahaanku. Maksud Bapak? Iya, buat perusahaan baru. Yang dimiliki oleh 2 orang kaum muda. Dari pihak perusahaanku akan diwakili oleh anakku sendiri, Firdan. Dan dari perusahaan ayahmu, aku minta kamu sendiri yang mewakilinya. Ide yang bagus. Anita, aku akan menghubungi notarisku untuk membuatkan surat pernyataan atas persetujuan kita berdua. Untuk itu aku minta pernyataanmu bahwa kau setuju perkawinan ini. Tunggu. Perkawinan apa ini? Kawin? Ya perkawinan. Dan lagi kan bisa kita bicarakan dulu. Yang dimaksud itu perkawinan perusahaan kan, Pak? Sudahlah, tanda tangani saja.
itu sebagai tanda kamu setuju. Dan yakinlah kamu, Anita, perkawinan ini akan membuat suatu perusahaan besar yang kuat dan maju dalam bidang keramik. Ayo, tanda tangan. Tanda tangani. Selamat anakku. Mudah-mudahan perusahaan yang akan kalian pimpin bersama maju pesat dan mendapat keuntungan yang banyak. Oh ya, selamat. Semoga kita bahagia dan sukses tentunya. Kak, Ya, kakak, Apa? kasih dong ucapan selamat. ucapan selamat apa? Pak Rusmana Mm-mm. akan mengawinkan perusahaannya dengan perusahaan ayah. Terus aku dan Firdan yang akan menjadi direkturnya. Eh, Kak, ayo dong kasih ucapan selamat. Mana selamatnya? iya, selamat. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana adikmu? Ayah mau membicarakan pernikahan adikmu ini. Oh iya, saya juga setuju. Anita memang harus segera menikah. Dan calon suaminya seorang pelukis ternama loh ya. Ah, ngawur kamu. Anak seorang pengusaha tempat adikmu kerja sekarang. Adikmu mana? Kalau adikmu pulang nanti, tolong katakan kalau ayah telepon. Dan akan membicarakan pernikahannya dengan bosnya, Pak Firdan. Iya, iya. Kenapa, Kak? Anita gawat. Kenapa? Ayah kira kamu bakal menikah beneran sama Firdan. Ya udah, sekarang kita makan dulu. Nanti kita selidiki kenapa ayah jadi salah paham ya. Ayo cepetan. Kapan sebaiknya pernikahan saya dan Anita dilangsungkan, Om? Sudahlah Firdan, itu kamu atur saja sendiri. Yang penting kita sebagai orang tua tinggal oke. Bukan begitu, Pak? Kalau begitu sebaiknya tanggal... Jangan. Lebih baik kita tanyakan dulu pada anak kita. Bu, yang penting kan kita sebagai orang tua yang menentukan. Nah, nanti juga anak-anak akan mengikuti kok. Maaf Pak Rusmana. Tradisi kita bukan begitu. Kita selalu menegakkan budaya musyawarah. Bukan begitu, Bu. Tapi maaf Pak Hambali. Berdasarkan surat perjanjian ini, kita bisa menentukan kapanpun dan tanpa harus meminta persetujuan siapapun. Nah, kalau begitu kita tetapkan saja pernikahannya akhir bulan ini. Bagaimana? Ya sudah, langsung saja. Kalau begitu kita tetapkan pernikahan itu tanggal 3 Maret bulan depan. Ya, 3 Maret. Ya, Ayah benar-benar salah paham deh. Masa perkawinan perusahaan dikira perkawinan beneran? Ya kalau kamu kawin beneran juga nggak apa-apa kok. Ngaco ya kamu ya? Makanya Sugara, cepat datang ke rumah ayah. Terus lamar Anita dan segera menikah. Iya Kak Mar, besok saya akan datang melamar. Akhir bulan ini kita tentukan tanggal pernikahannya. Terus tanggal pastinya tanggal berapa ya? Kalau tanggal favorit saya, 12 Rabiul Awal. Kalender nasional jatuh pada tanggal 2 Maret, hari Jumat. Gimana, kamu setuju nggak? Setuju banget. Jadi hari Jumat akad nikahnya, terus malamnya resepsi.
Kayaknya ada yang ngikutin kita. Kita diikutin orang. Iya. Masa sih, Mas? Urusan apa Anda mengikuti saya? Buat apa mengikuti kamu? Apa yang bisa Anda berikan pada saya? Kemanapun mobil saya pergi, Anda selalu ada di belakang saya. Apakah itu bukan mengikuti? Bukan. Saya tidak mengikuti kamu, tapi saya mengikuti calon istri saya yang sudah kamu ajak pergi. Jangan cari aja kamu! Sudah, cukup. Lancang lu. Berikan surat perjanjian ini, tapi jangan sampai dia menyentuhnya. Mengerti? Baca ini. Baca. Aku turun, Mbak, ya? Iya, hati-hati. Ya. Cepat-cepat. Mas? Mas, ada apa, Mas? Mas! Tega-teganya kamu mengkhianati saya. Hah? Aku nggak pernah mengkhianati, Mas. Apa maksud Mas? Aku nggak ngerti. Gak pernah kamu bilang. Jika menandatangani surat perjanjian yang isinya mau dikawini orang lain, apakah itu bukan satu pengkhianatan? Mas, aku kan sudah bilang. Itu bukan perkawinan yang sebenarnya. Itu cuma perkawinan dua perusahaan. Bohong! Isinya tidak ada satu kalimat pun yang mengindikasikan perkawinan perusahaan. Awas kamu. Mas, dengar dulu, Mas. Mas percaya sama Nggak, saya. percaya sama kamu. Kamu pembohong. Saya bukan anak kecil yang Saya gampang mau dibohongi oleh menjelasin perempuan dulu, seperti Mas. kamu. Pergi kamu. Adik kamu seorang pembohong besar. Sugara, Anita, kamu tidak apa-apa. Mas, jangan pergi, Mas. Jangan dulu. Anita sudah. Anita sudah. Ayo, sudah bangun. Ayo bangun, Anita. Aku nggak mau kehilangan Sugara. Sudah. Ini cuma badai cinta. Kamu harus sabar dong ya. Allah pengatur kehidupan, tolong ampuni diri ini. Allah pengatur kehidupan, tolong ampuni diri
Allah pengatur kehidupan, tolong ampuni diri atas segala kesalahan, atas segala perbuatan yang pernah aku lakukan. Allah pengatur kehidupan, tolong ampuni diri. Apa maksudmu mengadakan perjanjian seperti ini? Apa kamu mau meninggalkan ayah dan ibumu? Apa kamu mau menghapus semua tradisi bahwa baik buruknya keluarga atas pikiran bersama? Ya, yang dimaksudkan Anita bukan perkawinan beneran antara Anita dengan Firdan. Perkawinan apa? Perkawinan usaha. Perkawinan dua perusahaan, yaitu perusahaan ayah dengan perusahaan Pak Rusmana. Makanya Anita mau tanda tangan. Maria, kamu tahu hukum karena kesarjanaanmu dari Fakultas Hukum. Sekarang, cermati setiap kata ini dari kacamata hukum itu. Apa ada perjanjian yang menyangkut dua perkawinan antar perusahaan? Itu bukan bentuk join ataupun share. Baca ini. Kamu sudah ditipu, Nita. Sudah. Saya bukan penipu. Bukannya pada semula kalian membicarakan mengenai perkawinan perusahaan? Tidak. Sejak awal kami selalu membicarakan tentang perkawinan. Dan Anita sendiri yang mengatakan dia merasa sangat bangga mendapatkan suami seperti saya. Berarti kalian sepasang kekasih ya? Ya jelas, dia kekasih saya. Kalau Anita kekasih kamu, tentunya kalian sering pergi berkencan. Ya sering. Apalagi setiap hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu tanggal 3 dan 4, kalian juga pergi berkencan? Kan sudah saya katakan, hari-hari bahagia itu tidak mungkin kami lewatkan. Itu juga berarti tanggal 10 dan 11, Sabtu dan Minggu kemarin, kalian pergi berkencan lagi? Iya, kami pergi ke Bandung melakukan honeymoon. Karena kami ingin melakukan honeymoon yang sebenarnya. Karena itu kami mempercepat tanggal pernikahan kami. Ya begitulah kakak iparku. Cukup. Penjelasan kamu sudah cukup buat saya. Rupanya kamu ini memang kancil yang cerdik ya. Kakak ipar, jangan lupa pernikahan kami tanggal 3 Maret. Datang ya. Bukannya pada semula kalian membicarakan mengenai perkawinan perusahaan? Tidak. Sejak awal kami selalu membicarakan tentang perkawinan. Hei, tunggu. Firdan, sekali sih kamu. Seluruh kebohonganmu sudah direkam sama Maria. Kamu tahu siapa dia? Enggak, Pak. Dia itu teman kampus kakakmu. Sewaktu Papa menghadiri wisuda kakakmu, Maria lulus dari Fakultas Hukum dengan cum laude. Kau tahu? Dan sebelum dia menikah, dia sudah malang melintang di pengadilan. Kamu tahu, sekarang dia bertindak sebagai pembela ayahnya sendiri. Semuanya bisa berantakan gara-gara... Lalu apa yang harus saya perbuat, Pak? Kerahkan semua anak buahmu. Suruh si Bobby dengan konco-konconya itu untuk merampas semua hasil rekamannya. Cepat. Baik, Pak. Ingat, jangan sampai gagal. Iya, Pak. Bagaimana rekamannya? Bagus, Kak. Terus audionya juga bersih?
Kalau dia berani macam-macam, kita bongkar kebohongannya di pengadilan. Betul, Kak. Kak, anak buahnya Firdan, Kak. Iya. Cepat, Kak, kabur, Kak. Ayo. Tenang, tenang. Hei, dia kabur. Hei, ayo cepat, kejar dia. Baik, bos. Ayo. Kak, awas, Kak. Tenang aja. Tenang. Aduh, Kak, aduh. Tenang. Kakak, ini nakut-nakutin aja deh. Pegangan, Anita. Aduh, Kak. Pak, Bapak, tolong kami, Pak. Iya, Pak, kami diikuti. Kita gagal. Kita cabut, jalan. Ayo, kita cabut. Ayo, cabut. Pak, kami takut pulang. Tolong kami dikawal. Baik, Nona. Pak Narto, tolong kamu antar Nona ini sampai rumahnya. Kalau bisa, kamu jaga di rumahnya. Siap, Pak. Ya, lakukan. Siap. Mari. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Fet, Iya, Pak. Anitanya mana? Nggak tahu, Pak. Udah 2 hari dia nggak masuk. Permisi, Pak. Dulu kau berjanji setia kepadaku, tetapi ternyata kau mengingkari. Dulu kau nyatakan cinta kepadaku, tetapi ternyata kau hianati. Dulu kau berjanji setia kepadaku, tetapi ternyata kau mengingkari. Kukira hari panas sampai ke petang, ternyata hujan turun di tengah hari.
daripada kita saling bersandiwara. Lebih baik akhiri hubungan kita. Selamat tinggal kekasih yang ku sayang. Selamat berpisah, oh, sampai di sini. Ternyata hujan turun di tengah hari. Sungguh panas hati yang aku rasakan karena kecewa hingga patah hati. Dulu kau berjanji setia kepadaku, tetapi ternyata oh, kau mengingkari. Daripada kita saling bersandiwara, lebih baik akhiri hubungan kita. Selamat tinggal kekasih yang ku sayang. Selamat berpisah, oh, sampai di sini. Saya harap kamu mau membantu, Sugara. Saya akan membuktikan sama kamu kalau Anita selama ini setia sama kamu. Saya akan tunjukkan bahwa Pak Rusmana dan anaknya adalah pembohong. Kamu mau kan membantu saya? Sugara? Apa yang harus saya lakukan? Lamar adikku. Hah? Tidak. Sekarang saya sudah keluar dari lingkaran Anita. Saya tidak peduli kamu sudah keluar dari lingkaran Anita atau tidak. Bantu saya untuk mengumpulkan bukti. Saya akan buktikan kalau adik saya tidak bersalah. Kenapa harus saya? Karena kamu adalah orang yang tepat. Kalau kamu melamar, terus ayah menerima lamaran kamu, pasti Pak Rusmana dan anaknya akan protes. Mereka akan menunjukkan surat bukti itu ke pengadilan. Kamu mau kan membantu? Kebaikan minyak kemiri yang sedikit. Halo? Saya jadi bingung. Sugara akan melamar Anita sekarang. Tolak. Jangan biarkan dia masuk, Om Hambali. Halo? 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 Hehehe, kenapa sih kamu teriak-teriak? Bikin malu saja. Pak, Sugara datang untuk melamar Anita. Kita harus mencegahnya, Pak. Dari mana kamu tahu? Om Hambali baru saja menelpon saya, Pak. Ayah ikut. Pak Hambali tahu, saya rugi lahir batin kalau Anita kawin dengan orang lain. Saya sudah mempersiapkan semua keperluan untuk perkawinan anak saya. Dan Pak Hambali tahu, mau ditaruh di mana muka saya kalau perkawinan ini dibatalkan. Ingat, kami tidak mau dipermainkan. Kami tidak mau dipermalukan seperti ini. Anita harus menikah dengan saya. Ingat ya Om Hambali, Anita harus menikah dengan saya. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu privasi seseorang. Jauhi Anita. Dia itu calon istri saya. Coba buktikan kalau Anita memang calon istri kamu. Ini buktinya. Ini. Saya atas nama keluarga tidak sudi punya besan dan mantu yang suka berbohong. Saya tidak pernah bohong. Semua ini benar. Pak Rusmana menjanjikan akan mengawinkan perusahaan PT Samitowo yang diwakili oleh Anita binti Hambali dengan perusahaan PT Danan Jaya yang diwakilkan oleh Firdan bin Rusmana. Tapi sampai sekarang kan perjanjiannya belum dibuat. Apa itu namanya bukan bohong? Dengar, ini semuanya bukan bohong. Tapi hanya tinggal menunggu waktu.
Berarti surat perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak memang benar. Ya, benar. Dan Firdan, waktu kamu menandatangani surat kesepakatan itu, apakah ada terbersit niat untuk mengingkari perjanjian itu dan tidak mengawinkan kedua perusahaan itu? Tidak ada. Yang kami tanda tangani itu adalah benar adanya, bukan kebohongan. Berarti memang benar ada perkawinan perusahaan? Ya. Dan berapa kali kamu tanda tangani dalam surat perjanjian itu? 1. Sama yang ditandatangani oleh Anita? Ya. Nah, Sugara, kamu dengar sendiri kan? Anita tidak pernah mengkhianati cintamu. Isi dalam surat perjanjian itu bukan perkawinan biologis antara Anita dengan Firdan, melainkan perkawinan perusahaan. Mas! Anita? Hei! Sugara! Nggak bisa. Saya mau nuntut dia di pengadilan. Tidak bisa seperti ini. Pak, saya tidak terima nih, Pak. Dan Firdan, waktu kamu menandatangani surat kesepakatan itu, apakah ada terbersit niat untuk mengingkari perjanjian itu dan tidak mengawinkan kedua perusahaan itu? Tidak ada niat sedikit pun untuk mengingkari. Yang kami tanda tangani itu bukan kebohongan. Benar adanya. Berarti memang benar ada perkawinan perusahaan? Ya. Terima kasih untuk semua penjelasan kalian. Ini akan cukup memberikan kepahaman pada hakim ketua jika sewaktu-waktu Pak Rusmana ingin mengadakan tuntutan tentang isi perjanjian antara Anita dengan Firdan. Kurang ajar. Kak Maria. Kak Maria. Kak Maria. Kak Maria. Kak Maria. Kurang ajar kamu. Tolong. Kak Maria. Teriakannya dari arah sana. Ayo, Bang. Ayo. Firdan, ayo. Awas kamu. Minggir. Maria. Ya. Anita. Ya, Kak. Kakak dengar semua pembicaraan dokter. Sabar. Dan tawakal ya. Kakak pasti sembuh. Nita. Iya, Kak. Kakak akan segera dioperasi. Tolong selamatkan anakku. Ya, Kak. Berjanjilah. Kamu harus berjanji. Jadilah penggantiku, Nita. Jadilah ibu. Jadilah ibu dari anakku, Nita. Nita berjanji. Iya, Kak. Iya. Iya. Terima kasih, sayang. Anita. Sabarlah. Kamar pasti sembuh. Di mana Maria? Di ruang operasi. Yuk. Katanya Mama sakit ya, Tante. Enggak, Mama nggak apa-apa kok, sayang. Ayo. Bu, dokternya, Bu. Bagaimana, Dok, keadaannya? Selamat. Kami telah berhasil menyelamatkan cucu Bapak. Alhamdulillah. Tapi, maafkan saya. Saya tidak bisa menyelamatkan ibunya. Permisi, Pak. Ya Allah yang menggenggam langit. Maria. Ya Allah yang menggenggam langit dan menggenggam segala nasib. Jangan kau ambil nyawanya, berilah dia kesempatan. Ya Allah yang menggenggam langit dan menggenggam segala nasib.
Maria, sungguh aku tak sanggup kau tinggal sendiri. Kenapa kamu pergi sendiri, Maria? Kenapa kau tinggalkan aku? Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu, kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Maafkan aku, maafkanlah semua kesalahanku pada dirimu. Maafkan aku, karena aku engkau menderita dan belum sempat membahagiakanmu. Maafkanlah, oh istriku, aku mencintaimu, kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Maafkan aku, maafkanlah semua kesalahanku pada dirimu. Maafkan aku, karena aku engkau menderita dan belum sempat membahagiakanmu. Maafkanlah, oh istriku, aku mencintaimu, kekasih. Duhai istriku, oh janganlah tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Mas! Mas! Dia membahayakan seluruh keluargaku kalau dia masih berkeliaran di luar.
Berkali-kali saya telepon HP kamu, tapi mailbox. Kenapa? Anita, tolong katakan apa salah saya? Mas nggak salah. Saya yang salah. Saya minta maaf, Mas. Besok saya akan datang melamar kamu sama ayah. Jangan, Mas. Kenapa, Anita? Demi Tuhan, Mas. Jangan lakukan itu. Tapi katakan dulu, apa alasannya? Saya kehilangan kepercayaan. Kalau saya bisa membahagiakan Mas. Anita, saya tahu ini bukan suara hati kamu yang saya kenal. Katakan terus terang apa yang sebenarnya terjadi sama kamu. Katakan, Anita. Saya tidak akan marah sekalipun yang kamu katakan itu pahit. Saya... Sudahlah. Sudah. Saya mengerti sekarang. Mungkin kamu sedang dilanda kesedihan yang disebabkan kematian Kak Maria yang begitu menyakitkan. Lebih baik saya urungkan niat saya untuk melamar kamu. Saya akan tunggu kamu sampai kamu benar-benar pulih. Saya kan cuma menawarkan. Sekiranya kalau Anita ingin mendapat kehormatan seperti saya. Hidup adalah cobaan. Gelanggang mencapai kebaikan. Suruh dia memilih ya. Maria? Ya. Maria? Maria! Maria, jangan pergi. Ibu mimpi apa? Ketemu Maria. Loh, kok persis sama ya, Bu? Maria menyuruh Anita untuk menduduki tempatnya menikah dengan Rosie. Persis, Bu. Pas banget. Tapi apa dia mau? Bu, bagaimana kita bangunin Anita? Ayo, Bu. Ya. Jalan yang paling sulit adalah menanjak ke atas. Dan banyak halangan dalam hidup ini adalah pengabdian. Siapa yang menempuhnya, dia harus berani menghadapi segala macam cobaan. Kak Maria, aku siap menerima cobaan. Kau akan mendapat kemuliaan, Anita. Aku mau, Kak. Aku mau tempat seperti ini. Jadikanlah hidupmu bagaikan pertapa. Dudukilah tempatku. Menikahlah dengan Bang Rosie. Ayah? Ada apa ya? Begini, Nak. Ada yang ayah ingin bicarakan. Penting, Nak. Ayo kita musyawarah. Ayo. Ayo, yaudah yuk. Barusan kami berdua bertemu dengan kakakmu. Dalam mimpi ya? Betul. Dan kakakmu bilang agar kamu menikah dengan Rosie. Itu pun kalau kamu setuju. Kami hanya menyampaikan. Nita, sekiranya itu kamu anggap baik, perkawinanmu dengan Rosie akan berdampak positif buat Nia, Dwi, dan Sisi. Juga buat kamu sendiri. Itu pun kalau kamu mau. Maka dari itu, ayah dan ibumu sangat menginginkan. Tapi, jika permintaan kakakmu itu berat kau laksanakan, karena kamu sudah punya tunangan Sugara, kamu berhak menolaknya. Maka ayah dan ibu akan menghormati apapun keputusanmu, Anita. Kebaikan minyak kemiri yang sejak dulu...
Inikah cobaan darimu, oh Tuhan, yang Engkau berikan kepada diriku. Berat ku rasakan, beban Kau sandarkan kepada diriku yang lemah ini. Tolonglah, oh Tuhan, beri aku jalan yang terbaik bagiku. Mohon petunjuk-Mu. Aku bingung harus bagaimana. Ku harus memilih di antara dua. Ku pilih cinta, ayahku tersiksa. Ku pilih harta, cintaku terluka. Harus bagaimana agar tak terluka? Ku pilih yang mana agar bijaksana? Inikah cobaan darimu, oh Tuhan, yang Engkau berikan kepada diriku. Berat ku rasakan, beban Kau sandarkan kepada diriku yang lemah ini. Tolonglah, oh Tuhan, beri aku jalan yang terbaik bagiku. Mohon petunjuk-Mu yang terbaik bagiku. Mohon petunjuk-Mu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bertemu dengan Pak Sugara? Saya sendiri. Saya disuruh menyerahkan barang ini untuk Bapak. Dari siapa? Kenangan ini. Kenangan ini? Siapa ya? Saya belum pernah kenal sama orang yang namanya Kenangan ini. 3 hari yang lalu dia menitipkannya ke kantor kami dan menyuruh agar kami mengirimkannya sekarang. Oh, tanda buktinya? Sini. Mari. Ya. Yang ku cintai, yang ku sayangi, Kau yang telah berjanji, Kau jua yang ingkari, Kau yang mendustai.
cintai, yang ku sayangi. Mas Sugara, dengan perasaan berat hati saya kembalikan seluruh barang yang pernah Mas hadiahkan kepada saya. Sesudah menerima surat ini, lupakan saya. Anggap saya orang yang tidak pernah Mas kenal selama ini. Saya nikahkan Saudara Rozi bin Dahlan dengan Saudari Anita binti Hambali. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Anita binti Hambali dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Di saat Mas membaca surat ini, saya sudah bukan Anita yang dulu lagi. Saya sudah menikah. Carilah wanita lain yang menurut Mas bisa menggantikan saya. Saya tahu bahwa Mas akan menuduh saya berkhianat. Saya memaklumi kekecewaan Mas. Dan kata-kata sepanjang apapun tidak akan bisa menjelaskan kenapa saya meninggalkan Mas dan kawin dengan orang lain yang sudah mempunyai 5 anak. Karena itu saya minta maaf kepada Mas. Betul-betul saya mohon ampunan dan maaf Mas atas segala keputusan saya ini. Semua peristiwa ini saya yakini sebagai skenario ilahi yang benar-benar di luar kehendak saya. Anita. Yang ku cintai, yang ku sayang. Anita! Kau yang janji, kau jua yang ingkari, kau yang mendustai. Baru ku mengalami sakitnya patah hati. Baru ku mengalami sakitnya patah hati. Mengapa dulu ku cintai, mengapa dulu ku sayangi, hanya untuk disakiti. Aduh, sakit sekali. Yang ku cintai, yang ku sayangi, ku, apakah dosaku hingga kau tinggal aku pergi tanpa berpesan. Anita! Oh, sungguh tega. Anita! Katakan pada Anita! aku, apakah salahku? Anita! Anita! Pak, kosong Pak. Kosong Pak. Kira-kira kemana mereka, Pak? Aduh, nggak tahu. Sebulan yang lalu, sebelum kematian anaknya, mereka merencanakan pergi ke Surabaya. Mungkin mereka ke sana, Pak. Jangan sampai lupa kasih susu, ya? Iya. Anita, kamu bukan anak yang kemarin lusa. Kamu sekarang sudah menjadi ibu dari anak-anakmu. Lakukanlah dengan penuh ikhlas dan pengabdian. Titip Anita. Perlakukanlah dia dengan baik seperti kamu memperlakukan Maria. Ya? Dah sayang. Bu, tolong rahasiakan alamatku di Bandung ini ya. Terutama pada Mas Sugar.
Siapa yang masuk? Ini karena angin atau... Coba cari, sebelah sana. Ayo, ayo. Pak Ahmad? Iya, Pak. Ronda lagi, Pak Ahmad? Betul, Pak. Giliran saya bukan? Iya, kalau bukan masa saya kemari, Pak. Oh. Biasa, Pak. Uang kopi. Iya. Nih. Wah. Pak Ahmad, tadi saya lihat Hansip sama polisi pada berlarian. Kayak mengejar sesuatu. Emangnya ada apa sih, Pak? Katanya ada buronan kabur, Pak. Buronan kabur? Iya, buronan. Tapi ngejaga juga, Pak. Permisi, Pak. Oh iya, silakan. Hei, siapa kamu? Tadi aku pergi ke rumahnya, tapi dia tidak ada. Katakan, di mana dia sekarang? Di Bandung. Buatku, halal bukan sekedar... Pak! Wah, gawat. Wah, gawat. Berantakan nih. Pak Sugar. Pak. Pak, bangun, Pak. Masih hidup. Iya. Dia cuma pingsan. Pak, bangun, Pak. Pak Sugar, bangun, Pak Sugar. Pak Sugar, bangun. Bangun, Pak. Pak Sugar. Pak Sugar. Bangun, Pak. Pak Sugar, apa yang terjadi, Pak? Buronan polisi. Buronan polisi? Halo, polisi. Ya, benar. Firdan, buronan polisi yang telah menembak petugas, telah masuk rumah saya, Pak. Anda siapa? Saya Sugara, Pak. Alamat saudara? Tolong Jalan Merpati Putih 3A. Jalan Merpati Putih 3A. Nomor 11, Pak. Nomor 11. Iya, Dan. Saudara Sugara, saya minta saudara Sugara datang ke kantor kami. Keterangan saudara sangat kami butuhkan untuk menangkap buronan bersenjata yang sangat berbahaya itu. Iya, Pak. Terima kasih. Kemana, Pak? Ke Bandung, Pak. Aduh, maaf, Pak. Ini mobil 1 jam lagi mesti pulang ke Pul, Pak. Ya sudah, tidak apa-apa. Antar saja saya ke stasiun ya. Baik, Ayo. Pak. Baik, Pak. Ya ampun. Ada apa, Pak? Stop, Pak. Apa tadi? Kayaknya ada yang gue lupa deh. Apa ya? Apa, Pak? Apa yang lupa? Apa tadi gue udah masukin koper ke dalam bagasi? Koper? Setahu saya Bapak tadi nggak bawa koper deh, Pak. Lo yakin? Yakin sekali, Pak. Tadi saya lihat Bapak nggak bawa koper, Pak. Bener, lo yakin? Bener, Pak. Saya yakin sekali, Pak. Yakin. Sampai hati engkau pergi, tinggalkan diriku. Ku merana sedih.
Anda yakin kalau buronan kami lari ke Bandung? Sangat yakin, Pak. Sebab pada saat dia menanyakan di mana Anita kepada saya jawab Anita berada di Bandung, Pak. Kenapa Anda yakin kalau Anita berada di Bandung? Meskipun keluarga Anita merahasiakan di mana Anita sekarang pada saya, tapi saya sangat yakin Anita menikah dengan Roji, kakak iparnya yang selama ini tinggal di Bandung, Pak. Apa Firdan tahu Anita nikah dengan kakak iparnya? Mungkin, Pak. Sebab Anita itu kan bekas pegawainya Firdan. Oh iya, Pak. Bapak tahu alamat suaminya Anita yang di Bandung? Saya tahu, Pak. Saya pernah diajak oleh Anita. Kalau tidak salah Jalan Paledang 1 nomor 66. Oh ya? Kalau begitu, terima kasih atas keterangan yang Bapak berikan. Bu. Nasugara. Boleh saya masuk? Silakan. Terima kasih. Menurut koran yang terbit kemarin, Firdan telah merampas taksi dan kemudian supirnya dibuang di jalan. Tapi alhamdulillah supirnya terselamatkan oleh orang-orang yang lewat. Bapak sudah membacanya juga? Kalau masalah itu, Bapak belum pernah membaca. Polisi menemukan mobil taksi yang dirampas buronan Firdan di Bandung. Untuk apa kamu menunjukkan koran ini pada saya? Anita dan suaminya sedang dalam bahaya. Nasugar tidak perlu menakut-nakuti kami. Anita tidak ada di Bandung. Ibu, saya tahu Anita sudah menikah dengan Bang Rozi di Bandung. Saya memikirkan dia bukan karena saya ingin memilikinya, tapi saya cemas akan keselamatannya, Bu. Lantas? Firdan itu adalah seorang psikopat. Dia siap membunuh siapa saja yang dianggap menjadi musuhnya. Sekarang tolong katakan di mana Anita sebenarnya, Bu. Nasugar tidak perlu memikirkan Anita. Dia sudah hidup bahagia bersama suaminya di luar kota. Ibu, Anita dan suaminya sedang dalam bahaya. Sudah. Firdan itu urusan polisi. Nasugar tidak perlu ikut campur dalam urusan keluarga Anita dan suaminya. Jangan ganggu dia. Titik. Mas kenal sama orang ini? Enggak. Terima kasih ya. Iya. Mas, Mas pernah lihat wanita ini? Saya nggak pernah lihat, Pak. Enggak. Abang sudah Bang? Abang kalau mau mandi, air panasnya sudah saya siapkan. Bang, kalau boleh saya sarankan, Abang seharusnya bisa mengatur waktu supaya anak-anak mendapatkan kasih sayang dari Abang. Kelihatannya akhir-akhir ini Abang kurang memperhatikan anak-anak. Kasihan anak-anak, Bang. Bang? Keringlah sudah rasanya air mataku ini. Sudah banyak yang tertumpah karena kesedihan.
Kan ku cintai dirimu, oh sayang. Kan ku sayangi sepenuh jiwaku. Kan ku cintai dirimu, oh sayang. Kan ku sayangi sepenuh jiwaku. Serasa melambung hatiku sayang, mendengar syair yang engkau nyanyikan. Serasa melambung hati ini, oh sayang, mendengar syair yang engkau nyanyikan. Pernyataanmu itu aku nanti-nantikan. Kan ku cintai dirimu, oh sayang. Kan ku sayangi sepenuh jiwaku. Ku sayang dirimu sepenuh jiwaku. Yang kau katakan, aku kan turuti. Yang kau minta ku berikan. Terima kasihku untukmu sayang, aku sungguh bahagia. Oh kasih, Oh sayang, oh cinta. oh sayang. Kan ku cintai dirimu, oh sayang. Kan ku sayangi sepenuh jiwaku. Serasa melambung hati ini, oh sayang, mendengar syair yang engkau nyanyikan. Ku sayang dirimu sepenuh jiwaku. Iya kan? Iya. Terima kasih atas pengertianmu, Anita. Iya. Hai. Jangan bergerak. Anita, aku senang karena kamu dan suami kamu selamat. Aku puas. Baik lahir maupun batin, bersatulah. Berbahagialah, ya. Mas. Bahagialah. Jika